Selamat berjumpa. Kali ini kita membahas soal latihan objektif ya, soal objektif tentang notasi sigma dan sifat-sifatnya. Kita perhatikan bahwa notasi sigma penjumlahan 2 tambah 4 tambah 6 tambah titik-titik sampai 18 itu adalah merupakan deret dari bilangan genap. Jika bilangan genap, rumusnya adalah, kita tahu bilangan genapnya adalah rumusnya adalah 2. Kebetulan ini simbolnya adalah K, maka kita pakai 2K. Dimulai dari 2. Berarti kalau K-nya 1, maka 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4, dan seterusnya. Dan berakhir di 18. Berarti K-nya pasti berakhir di 9. Jadi jawabannya adalah sigma K sama dengan 1 sampai 9, 2K. Jawabannya adalah A. Soal yang kedua. Soal yang kedua itu adalah 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, dan 1/28. Kalau kita perhatikan 1/4 itu adalah merupakan bilangan 2 yang dipangkatkan dengan 2. 1/2 pangkat 2. Kemudian 1/8 itu adalah 1/2 pangkat 3. Dan seterusnya sampai 1/28. 1/28 itu adalah 1 pangkat 2 pangkat, kita hitung kalau pangkat 1 2 pangkat 2 2 4 pangkat 3 8 pangkat 4 16 pangkat 5 32 pangkat 6 64 pangkat 7 ya. Nah, kita teliti dengan baik bahwa ini dimulai dari pangkatnya adalah 2. Berarti kalau kita memulai dari 1, terpaksa n-nya ditambah 1. Jadi ini sigma n dimulai dari 1 sampai kalau 1/7 berarti n-nya adalah ini 2 pangkat n tambah 1 ya. N 1 tambah 1 2. Berarti kebetulan 4 ya. Kemudian kalau 7 berarti ini adalah yang ke-6. Kenapa? 6 tambah 1 ada 6 tambah 1 adalah 7. Nah, jadi kalau kita lihat kuncinya di bagian tersebut adalah di bagian D ya. Jawabannya adalah D. Soal yang ketiga, notasi penulisan sigma yang sesuai dengan deret 1 kali 3, 2 kali 5, dan sampai 4 kali 9. Kita perhatikan ini semua dimulai dari 2n-nya. Nah, kita cek. Sekarang kalau 2, apakah betul n kurang 1? Berarti 2 n kurang 1 ya. Betul. Untuk 1. Kalau 2, 3 kurang 1, 2. Betul. Berarti ini n kurang 1-nya semua betul. Cuma kita cek apakah yang 3 lagi. 3 berarti 2 tambah 1, 3 ya. Betul. Tapi kita cek juga. Di sini 3 tambah 1 betul nggak 5? Tidak. Berarti B sudah tidak termasuk. Sekarang kita coba yang kedua, yang B. N kurang 2. Berarti kita coba dengan angka pertama adalah 2. 2 kurang 2 sudah jelas tidak 3 ya. Itu 0. Berarti salah. Sekarang yang C. Sekarang kita coba. 2N kurang 1. 2 kali 2, 4. 4 kurang 1, 3. Betul ya. Sekarang 2 kali 3, 6 kurang 1, 5. Betul. 2 kali 4, 8 kurang 1, 7. 2 kali 5, 10 kurang 1, 9. Ternyata jawabannya adalah C. Nah, berikutnya kita coba untuk menjawab yang bagian 4. Sigma n-nya dimulai 1 sampai 3. Rumusnya adalah n 3n kurang 1. Sekarang kita masukkan angka 1. Berarti jawabannya 1/3 kali 1, 3 kurang 1. Ditambah angka 2, 2. 3 kali 2, 6 kurang 1. Terakhir adalah
3 kali 3, 3 di atasnya ya. Ini 3 kali 3 9 kurang 1. Ini 1/2 ditambah 2/5 ditambah 3/8. Kalau kita desimalkan karena mintanya desimal, maka ini ditulis 0,5. Yang ini 0,4. Kalau 3/8 itu adalah 0,375. Kalau kita jumlahkan berarti 75 belakangnya, 3 tambah 4, 7, 7 tambah 5, 12, dan 1. Berarti yang betul adalah 1,275. Jawabannya adalah E. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 5. Itu soalnya adalah sigma K dimulai dari min 2 ya, sampai dengan 3. Dengan rumus K kuadrat per K tambah 3. Kalau dimulai dari 2, kita langsung saja ya. Kalau min 2 ditambah, atasnya min 2 dikuadratkan jadi 4. Bawahnya min 2 tambah 3 adalah 1. Kemudian atasnya itu min 1 dikuadratkan 1. Min 1 tambah 2 adalah 2. Kemudian kalau K 0 ya. Kalau dari min 1, min 2, min 1, 0. 0 dikuadratkan tetap 0. 0 ditambah 3 adalah 3. Sekarang kalau 1 kuadrat 1. 1 tambah 3, 4. Lanjut, kemudian sampai 2. 2 dikuadratkan 4. 2 tambah 3, 5. Yang terakhir adalah 3. 3 dikuadratkan 9 per 3 tambah 3 adalah 6. Kita jumlahkan, berarti ini 0,3-nya 0/3 kita hilangkan nanti ya. Kalau 1, 2, 4, 5, 6 itu penyebutnya adalah 60. 60 dibagi 1, 60 kali 4 berarti 2, 40. Kalau setengah berarti 60 per 60 bagi 2, 30 ya. Ini hilangkan karena ini hasilnya 0, berarti 1/4. Kalau 60 bagi 4 artinya 15, 15 kali 1, 15 ya. Kemudian kalau 5 dibagi 60, 12. 60 bagi 5 adalah 12, 12 dikalikan 4 adalah 48. Sekarang kalau 60 bagi 6 adalah 10, berarti 10 nanti dikalikan 9 adalah 90. Kita jumlahkan 240 ditambah dengan 30 tambah 15 tambah 48, 90. Hasilnya adalah 423 per 60. Di sini tidak ada jawabannya per 60, semuanya per 20. Berarti 60 ini kalau kita bagi supaya 20 hasilnya bagi 3 ya. Jadi 20. Atasnya juga bagi 3. 4 bagi 3 1. Lebihan 1 berarti 12 bagi 3 4 berarti 1. Jadi jawabannya 141 per 20. Ini jawabannya adalah D. 141 per 20. Nah yang nomor 6. Sigma Pi-nya dimulai 1 sampai N. 3 kali Pi dikurang 2. 2 Pi ditambah 1. Kita coba perhatikan. Kalau kita kalikan ke dalam, ini hasilnya sigma Pi sama dengan 1 sampai N. 3 Pi kali 2 Pi adalah 6 Pi kuadrat. 3 Pi kali 1 adalah 3 Pi. Min 2 kali 2 Pi adalah min 4. Berarti 3 Pi kurang min 4 Pi adalah min Pi. Kemudian min 2 kali 1 adalah min 2. Nah, kita menggunakan sifat dari sigma. Ini bisa dipecah. Berarti 6 sigma Pi dimulai 1 sampai N Pi kuadrat min sigma Pi dari 1 sampai N Pi dikurang sigma Pi dari 1 sampai N 2. Nilai dari
Sigma V kuadrat itu sebetulnya kalau kita lihat di rumus itu ada, yaitu N kali 2N tambah 1, N tambah 1. Nanti kita jelaskan di akhir pembelajaran ini, dari mana asal dari sigma V kuadrat itu nilainya ini per 6 ya, karena ini ada 6. Nah, kemudian V, sigma dari V sendiri itu adalah N per 2 kali N ditambah 1. Kemudian sigma, sifat yang berikutnya, sigma dari V dari 1 sampai N, itu kalau bentuknya konstanta, sama saja 2 ini dikalikan N. Kita ingat kemarin pembelajaran sebelumnya, ini bisa dicoret ya. Kita lihat ada unsur N, ini karena per 2 kita keluarkan, anggap aja ini N per 2. Berarti ini kita tutup, ini N-nya keluar, karena ini per 2 tidak ada 2-nya, berarti ini kita kalikan 2. N plus 1, oke. Ini 2N per 2-nya sudah keluar, sisa N plus 1, kurang, kalau 2N dikeluarkan N per 2, berarti ini 4. 4 kali N, 4N, bagi 2 kan 2N. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kalau kita kalikan hasilnya yang di dalam ini, N per 2, ini 2 kali N, 2N kali N adalah 2N kuadrat, dikalikan 2 berarti 4 N kuadrat. 2 kali 1, 2. Ditambah 1 kali N, 1N. 2N tambah 1N adalah 3N. Kali 2 berarti 6N. 1 kali 1, 1 dikalikan 2. 2 yang ini ya, 2. Dikurang N, dikurang 1, dikurang 4. Coba kita perhatikan, ini bisa kita sederhanakan. Ini 4N. 6 dikurang N berarti 5N. 2 dikurang 1 ya, dikurang 4 adalah 3. Ternyata ini jawabannya. Kalau kita lihat di kuncinya, ini adalah jawabannya adalah B ya, B. Iya, kita lanjutkan. Sekarang kita kerjakan soal yang nomor 7. Nomor 7 ini diketahui notasi sigma sebagai berikut: 1, 2, 3, dan 4. Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomornya. Kita uji yang pertama. Yang pertama, sigma dari 1 sampai N, 3, dikurang sigma dari 1 sampai N, 2. Kalau kita perhatikan bentuk konstanta seperti ini, maka hasilnya adalah 3N dikurang 2N. Sama dengan N. Ternyata betul ya, pernyataan pertama betul. Pernyataan yang kedua, sigma K dari 5 sampai 10, ini K kuadrat, itu bisa dinyatakan, andaikan ini bertambah K-nya dimulai dari 10, berarti ada kenaikan 5 ya, berarti ini K-nya 10. Berarti 10 ini naik juga menjadi 15. Tetapi K yang dikuadratkan berubah jadi kurang 5. Jadi pernyataan yang kedua juga betul. Pernyataan yang ketiga, sigma K sama dengan 4 sampai 8, K tambah 6. Ini bisa dipecah, sigma K sama dengan 4 sampai 8, K ditambah sigma K dari 4 sampai 8, 6. Yang kita bisa hitung yang di sini ya, yang langsung bisa dihitung, 6 itu kalau dari 4 sampai 8, 4, 5, 6, 7, 8, ada 5. Ada 5 angka 6-nya, berarti sigma K sama dengan 4 sampai 8K, tetap ya. Ini berarti ada 5 6-nya, berarti 5 ke 6 adalah 30. Di sini tertulis 48. Sigma-nya betul ya, 8 sigma K dari 4 sampai 8K ditambah 48. Cuma di sini tambah 30. Berarti pernyataan yang ketiga salah. Sekarang pernyataan yang keempat. Pernyataan yang keempat, sigma K dari 1 sampai 4, 5 pangkat K,
Kalau kita di sini mundur ya, mundur 1, K-nya berarti dari 1 menjadi 0. Berarti atasnya juga mundur. Jadi dari 4 mundur 1 berarti 3. Tetapi pangkatnya bertambah 1. Nah, kalau kita uraikan aturan eksponen, ini bisa dibuat seperti 5 pangkat K dikali 5 pangkat 1. Kalau demikian, 5 pangkat 1 adalah 5, bisa ditaruh di depan. Sigma K dari 0 sampai 3, 5 pangkat K. Ternyata pernyataan yang keempat betul. Jadi pernyataan yang benar adalah 1, 2, dan 4. Artinya jawabannya adalah E. Kemudian nomor 8. Nomor 8 itu dinyatakan sigma K sama dengan 1, 4, K kuadrat min 2K min 8 katanya senilai dengan sigma K sampai dari 5 sampai 8 K. Lalu ditanya jika nilai dari K itu tersendiri adalah, nah kita perhatikan ini dari 1 ke 5 itu naiknya 4. Berarti ini bisa, yang atas ini bisa dinyatakan, kalau ini naiknya 4, dari 1 jadi 5 itu naiknya 4, berarti atasnya juga naiknya 4. Berarti 4 tambah 4, 8. Tetapi yang di dalamnya ini berkurang 4. 2 K dikurang 4 dikurang 8. Kalau kita, maaf ini ya, kita hitung, berarti ini sigma K sama 5, 8. Ini berarti K kuadrat. 4 kali 1 kali 2 berarti 8K. Ditambah min 4 dikuadratkan jadi 16. Dikurang 2K. Ditambah 8 dikurang 8. Nah, kalau kita jumlahkan yang sejenis, ini K-nya sama dengan 5. 8, ini K kuadrat, ini dengan ini 10 ya. 8K dengan 2K, 10K. 8 kurang 8, 0, ini 16. Jadi jawabannya adalah K kuadrat min 10K ditambah 8. Jawabannya adalah C. C ya. Kemudian nomor 9. Nomor 9. Sigma N sama dengan 6. Ini 15 ya. 15, 3N kurang 10. Ini bisa kita coba pecahkan. Ini N sama dengan 6. Ini 15, 3 taruh di sini. Ini N dikurang sigma N dari 6 sampai 15. Ini 10. Kalau N misalnya 6 tambah 3 ya. 6 tambah 7 tambah 8 sampai 15. 8, 9 sampai 15. Yang sebelahnya ini dari 6 sampai 15 itu kita hitung 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 ya. 10 buah angka 10 berarti jadinya 10 kali 10 100. Ini di 15 berarti dari mulai 6 tambah 15 itu 21. Ini ada 10 angka dari 6, 7, ada 6, 10 suku ya. 6 tambah 15 itu 21 kali 5, 105 ya. Berarti 3 kali 105 dikurang 100. Berarti ini 315 dikurang 100. Hasilnya adalah 215. Jawabannya adalah C. C ya, jawabannya C. Jawabannya C. Kemudian yang nomor nomor 10 yang terakhir, sigma dari N-nya sama dengan 0 sampai 14. 3N ditambah 2. Kita pecah juga bisa. Sigma N sama dengan 0 sampai 14. 3N ditambah sigma dari N sama dengan 0 sampai 14 itu 2. Kalau kita hitung berarti ini 3-nya taruh di depan ya. 3. Sigma dari N itu sendiri dimulai dari 0 tambah 1 tambah 2 sampai 4 sampai ya. Tambah 3 tambah titik-titik sampai 14. Yang ini
sigma dari 2 ke 14 itu sama dengan berarti ada 15 buah angka 2-nya, berarti 2 kali 15. Berarti ada 7 pasang angka 15 ya. Kalau kita hilangkan 0, berarti 1 tambah 14, ada 14 bilangan, menjadi 7 pasang angka 15. 15 dikalikan 7, itu adalah 105 ya, 105. Ditambah dengan 2 kali 15, itu adalah 30. Jadi jawabannya 315 ditambah 30. Hasil akhirnya adalah 345. Jadi jawabannya adalah B. Demikian untuk materi kita. Saya akan membuktikan soal nomor yang ke-6 tadi seperti yang saya janjikan. Kenapa sigma pi dari 1 sampai n, pi kuadrat itu nilainya adalah n 2n tambah 1 n plus 1 dibagi 6. Itu yang mau saya buktikan. Kalau kita perhatikan, mungkin kita belum mempelajari tentang barisan dan deret, tapi kita mencoba pola bilangan di bawah ini. Kita coba dari 1. Kalau pi-nya 1 kuadrat berarti 1 ya. 1 kuadrat adalah 1. Kemudian kalau pi-nya 2 kuadrat adalah 4. Pi kuadratnya 3, 9, 16 ya. Ini ternyata bilangan kuadrat ya. 25 dan seterusnya. Sampai n kuadrat. Kita lihat pola di sini masih tidak ada bentuk yang itu ya. Bisa kita tarik kesimpulan. Kita dapat membuat pola rumus tertentu dengan menggunakan bukti yang tidak formal. Kalau kita perhatikan yang pertama 1. Berarti berapa jumlahnya adalah 1. Kemudian yang kedua 1 tambah 4 jumlahnya berapa? 5. 1 tambah 4 tambah 9 jumlahnya 14 ya. 14. 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16 berarti jumlahnya 30. Ada nggak pola ini? Dari 1 ke 5, 5 ke 14, 14 ke 30. Masih belum bisa kita melihat pola-polanya. Gimana caranya? Kita coba bagikan dengan yang ke bawah. Berarti 1. Ini 1 per 1 ya. Kalau ini 1 dengan 4 berarti 1 dan 2. Karena 2 kuadrat adalah 4. Berarti ini per 3. Ini 1 tambah 2 tambah 3. Berarti 14 dibagi 6 ya. 1 tambah 2 tambah 3, 14 per 6. Ini 1 tambah 4 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Berarti ini 5, 5, 6, 10. Nah, kalau kita bikin per 3, berarti ini 3 per 3. Kalau ini 5 per 3. Bagi 3 berarti 7 per 3. 1 tambah 4, 14 tambah 16, 30. 1 tambah 2 tambah 3. 1 tambah 2 tambah 3. Berarti 30 per 10 itu adalah 3 ya. Kalau 3 itu dibikin per 3 berarti sama saja dengan 9 per 3. Ternyata kita temukan polanya 3, 5, 7, 9. Artinya apa? 1 ditambah 4 ditambah 9 tambah titik-titik sampai n kuadrat. Itu per 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik sampai n. Itu ternyata kita lihat penyebutnya. 3, 5, 7, 9. Ini adalah sama saja dengan sigma dari jumlah bilangan ganjil. Bilangan ganjil ya. Berarti 3n, 2n ya. 2n ditambah 1 per bawahnya 3. Penyebutnya semua 3 ya. Semua 3. Cuman kita tidak perlu. Yang kita perlukan cuma yang ini. Gimana akal-akalannya? Maka kita dikalikan dengan 1 tambah 2 tambah 3
dan seterusnya sampai N. Nah, ini ada rumus tersendiri juga. Rumus tersendirinya adalah kalau kita 1/3, ini rumus tersendirinya adalah N per 2 dikalikan N tambah 1. Kalau kita kalikan ini 2N-nya di depan ya, N. Berarti ini 2N tambah 1. N tambah 1 per 3 kali 2, 6. Itu tadi kenapa kita jawab bahwa sigma V kuadrat itu adalah 2N ditambah 1 dikalikan N tambah 1. Jadi kita sudah buktikan, baik ini pembuktian yang tidak formal. Yang kedua, kita buktikan lagi yang kedua. Bukti yang kedua, yang tadi, yang nomor 6, itu bahwa sigma V dari 1 sampai N, itu V, kalau kita buktikan dengan bukti tidak formal ya, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dan seterusnya sampai tambah N. Saya coba membuktikan misalnya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10. Anggap saja N-nya sampai 10. Kita padukan ini 1 dengan 10, nilainya 11 ya. Kemudian 2 ditambah 9 juga 11. 3 dengan 8, 11. 4 dengan 7, 11. 5 dengan 6, 11. Berarti ada berapa pasang 11-nya? Ada 5 pasang. Sama saja karena ini jumlah sukunya ada 10, 5 pasang itu berasal dari mana? Dari jumlah suku dibagi 2. Lalu 1 ditambah 10 itu apa? 1 itu adalah suku pertama. Kebetulan di dalam soal kita P-nya sama dengan 1. Kemudian suku terakhir pasti N. Nah, jadi ini berlaku bahwa sigma itu adalah sigma V itu adalah sampai N itu adalah 1 ditambah N dikalikan dengan N per 2. Jadi bisa kalian buktikan. Yang terakhir adalah sigma yang nomor 6 tadi, kita perhatikan. Yang terakhir nomor 6 adalah sigma sigma 2 ya. P dari 1 sampai N. Itu kalau 2 berarti kita jumlahkan berarti 2 kali N ya. Udah. Ini sudah bisa saya terangkan kembali cara mengerjakan soal nomor 6. Nah, demikian pembahasan soal pilihan ganda yang kita dapatkan dari materi sigma, notasi sigma dan sifat-sifatnya.